Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Sejuk Segar Tralalalala. Kita nyanyi sama-sama ya. Sejuk segar tralalalala, sejuk segar trilililili, burung-burung bernyanyi-nyanyi, anak Tuhan juga bernyanyi. Pagi ini indah sekali, bunga mekar berseri-seri, anak Tuhan juga bernyanyi. Salam kasih, selamat pagi. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Seindah Pelangi. Kita nyanyi sama-sama ya. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi, karena Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Adik-adik, sekarang kita mau memulai kebaktian kita. Kita berdoa sama-sama, kita lipat tangan kita ya. Aku datang Yesusku di sekolah minggu, bersama teman-teman ku memuji Tuhan. Yesus tolong pimpinlah, Batita berkatilah, sekolah minggu dimulai, pimpin sampai selesai. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Dia Harus Makin Bertambah. Kita nyanyi sama-sama ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagi lagu T-A-A-T, taat. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau turut Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Adik-adik, ketika Tuhan memanggil kita untuk bekerja untuk Tuhan, kita harus setia dan terlebih lagi taat. Kalau kita tidak setia dan tidak taat, Tuhan akan pilih orang yang lain. Banyak loh orang yang mau bekerja buat Tuhan. Jadi kita harus setia dan taat. Ya, penting untuk rajin bekerja. Tapi lebih penting lagi setia melakukan pekerjaan Tuhan dan taat pada firman. Itu paling penting. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi adik-adik, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku
Ku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita nyanyi lagu Firman Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Pada waktu itu, yang menjadi raja di Israel adalah Saul. Saul diangkat menjadi raja oleh Tuhan dan diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi sayangnya, Saul tidak taat kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada Samuel, "Samuel, aku sudah menolak Saul menjadi raja Israel. Pergilah ke Betlehem kepada Isai. Aku akan mengangkat anaknya untuk menggantikan Saul." Tetapi Samuel bilang, "Tuhan, kalau Saul tahu aku pergi mencari raja lain, Saul akan marah kepada aku." Karena itu kata Tuhan kepada Samuel, "Pergilah kamu ke Betlehem, persembahkanlah korban. Bilang kepada Saul, kamu akan pergi ke Betlehem untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan." Sampai di Betlehem, Samuel disambut oleh orang-orang. Mereka takut melihat Samuel. "Bapak, apakah kabar baik yang kamu bawa?" Karena mereka pikir Samuel datang untuk menyampaikan hukuman Tuhan. Kata Samuel, "Ya, aku datang untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mari, kuduskan dirimu dan datang ke perjamuan bersama-sama dengan aku." Juga Samuel mengundang Isai dan anak-anaknya yang laki-laki untuk datang ke pesta perjamuan bersama Samuel. Di pesta perjamuan, Samuel minta agar Isai memperkenalkan anak-anaknya kepadanya. Maka Isai memperkenalkan yang pertama-tama anaknya yang paling tua bernama Eliab. Adapun Eliab tinggi dan besar, gagah sekali. Samuel suka melihatnya. Dia pikir ini orang yang cocok untuk menjadi raja Israel. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, "Tidak, bukan ini yang kupilih menjadi raja Israel." Jadi Isai memperkenalkan anaknya yang kedua yang bernama Abinadab. Sayangnya, Abinadab pun bukan raja yang dipilih oleh Tuhan. Kata Tuhan kepada Samuel, Tuhan tidak melihat tinggi badannya, atau gagah perawakannya, atau ganteng wajahnya, tetapi Tuhan melihat hati. Abinadab juga tidak dipilih oleh Tuhan menjadi raja Israel. Maka Isai membawa anaknya yang ketiga bernama Syama. Tetapi Syama juga bukan orang yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel. Sayang sekali. Maka Samuel berkata, bukan ini yang dipilih oleh Tuhan. Demikianlah 7 anak laki-laki Isai dibawa kepada Samuel. Dan semuanya bukan orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel.
Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu laki-laki? Tidak adakah lagi? Tidak ada satupun dari mereka yang dipilih Tuhan menjadi raja Israel." Maka Isai berkata kepada Samuel, "Ada yang paling bungsu, dia masih muda dan saat ini sedang mengembalakan kambing domba di padang. Panggillah dia," kata Samuel, "karena pesta tidak akan dimulai sebelum anakmu yang laki-laki yang bungsu dipanggil ke sini." Adapun Daud, anak bungsu Isai, seorang yang elok parasnya, kemerah-merahan dan masih muda, dia biasa menggembalakan kambing domba ayahnya di padang. Karena itu dia sangat kuat, karena harus seringkali mengusir serigala yang akan memangsa kambing domba. Isai memanggil pulang Daud supaya bertemu dengan Samuel. Ketika Isai membawa Daud ke hadapan Samuel, Tuhan berkata kepada Samuel, "Inilah dia, inilah orangnya yang akan kuangkat menjadi raja Israel, menggantikan Saul. Urapilah dia." Demikianlah Samuel mengurapi Daud menjadi raja Israel, menggantikan Saul ketika kelak Saul meninggal nanti. Adik-adik, Tuhan tidak melihat apakah kita tinggi besar, apakah kita kecil lemah. Tuhan tidak melihat apakah pintar, apakah kita biasa-biasa saja. Tuhan melihat hati yang setia kepada Tuhan, hati yang taat kepada Tuhan. Itulah yang dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maukah adik-adik menjadi anak Tuhan yang taat dan setia, sehingga Tuhan mempercayakan pekerjaan Tuhan kepada kita? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan telingamu. Ngok. Hati-hati gunakan telingamu. Ngok. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan telingamu. Ngok. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Karena Bapa di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Kedip-kedip. Adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita nyanyi sama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Iya adik-adik, sekolah minggunya hari ini sudah selesai. Adik-adik datang lagi ya sekolah minggu depan. Sekarang kita mau berdoa, kita siap-siap dulu. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Ku kumpul jadi 1, ku lipat dan berdoa. Sekolah minggu telah usai, ku ingin pulang ke rumah. Yesus pimpinlah perjalanan, ku tiba dengan selamat.
Sepanjang hari di hidupku, ku dipimpin oleh Tuhan. Dan Yesus akan jemput aku, datang lagi minggu depan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.